Halo guys, jumpa lagi dengan Eshanu Channel. Oke, kali ini kami sudah berada di Kebun Raya Kuningan atau Taman Kuningan. Taman Kuningan ini lokasinya masih di Desa Padabenghar, Kecamatan Pesawahan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Oke, sama seperti kemarin di Batu Luhur, juga di lokasinya di Padabenghar, Kecamatan Pesawahan, Kabupaten Kuningan, tetapi tempat yang berbeda. Oke, langsung saja kita simak apa yang ada di sana. Oke. Hai guys, jumpa lagi dengan Eshanu Channel. Kali ini akan menceritakan tentang wisata alam Kebun Raya Kuningan atau Taman Kuningan. Kami sudah ada di Taman Kuningan atau Kebun Raya Kuningan. Ya, sedikit cerita saja. Kebun Raya Kuningan atau Taman Kuningan ini diresmikan atau dibuka pada tanggal 25 November 2015. Berarti sudah 5 tahun, ya termasuk masih baru lah. Adapun luas total Kebun Raya Kuningan atau Taman Kuningan ini totalnya 160 hektar atau antara 156 sampai 160 hektar. Cukup luas berarti. Cukup luas. Kebun Raya Kuningan merupakan objek wisata taman, jadi bentuknya taman dengan sejumlah bunga aneka warna. Ini lokasinya berada di kaki Gunung Ciremai. Tentunya pemandangannya sangat indah. Artinya dari pebukitan di situ, dari yang paling tingginya itu, kita memandang ke Cirebon kota atau ke Laut Jawa itu akan terlihat jelas. Nah, destinasi wisata ini ya di Taman Kuningan ini disebutnya kebun raya terunik di Indonesia, karena di sana hamparannya itu berupa bebatuan tematik, ya hasil dari vulkanik Gunung Ciremai. Mungkin objek wisata ini atau Kebun Raya Kuningan ini terbesar ya atau terluas di Indonesia. Diperkirakan kebun raya ini memiliki 23.000 jenis tanaman. Tanaman khasnya berdaun dan memiliki 23.000 jenis tanaman. Dan tanaman khasnya itu berdaun dan berbunga kuning, sehingga kebun raya ini juga disebut Taman Kuning. Oh ya, tadi tiket masuk
Eh, harga tiket cuman 6.000, murah banget. Tiket masuknya 6.000, parkir motor 3.000, parkir mobil 6.000, busnya itu 11.000. Jadi tadi kami berempat ya cuman menghabiskan berapa masuk 6.000 kali 4, 24 tambah 6, 30, cuma 30.000. Murah ya, murah banget. Kita bisa memandang panorama alam dan menghirup udara segar. Oksigennya banyak di situ. Disebut-sebut Kebun Raya Kuningan. Kebun Raya Kuningan ini merupakan objek wisata pertama murni buatan Indonesia. Jadi kayak di Kebun Raya Bogor itu kan peninggalan Belanda. Artinya Belanda yang merancang, Belanda yang membuat waktu pemerintahan Belanda. Waktu pemerintahan Belanda di Indonesia. Artinya Indonesia sebelum merdeka dibangun itu Kebun Raya Bogor. Nah, ini di Kuningan atau Kebun Raya Kuningan ini murni buatan Indonesia masa kini. Jadi bukan peninggalan Belanda. Terus kebun-kebun raya yang lainnya kan merupakan yang serupa dengan Kebun Raya Kuningan itu kan merupakan warisan kolonial Belanda yang seperti saya sebutkan tadi, Kebun Raya Bogor begitu, dan lain-lain. Lokasi Kebun Raya Kuningan ini berbatasan dengan Taman Nasional Gunung Ciremai atau TNGC. Artinya bukan wilayah TNGC, tetapi berbatasan, hanya berbatasan. Di luar dari TNGC dia berbatasan. Oke. Terus keunikan hamparan luasnya ini, keunikannya dengan batuan vulkanik. Jadi banyak bebatuan vulkanik di situ. Ya memang nggak terlihat karena ditumbuhi berbagai macam tumbuhan. Jadi bukit-bukitnya itu memang batuan vulkanik di situ. Tebing-tebingnya nih. Jika Anda sudah berada di Kebun Raya Kuningan atau Taman Kuningan ini, berarti Anda sudah menghirup udara segar. Karena di sini termasuk lumbung oksigen. Hampir 40% kawasan lindung di sini penyuplai oksigen. 45%. Artinya diharapkan berfungsi juga untuk penyerapan karbon dioksida dalam rangka penurunan gas emisi rumah kaca. Jadi memasuki kawasan konservasi ini atau Kebun Raya Kuningan ini berarti wisatawan atau pengunjung akan merasakan hawa segar. Artinya dia menyambut atau menghirup udara yang sejuk alami, memberikan efek relaksasi bagi pengunjung. Jadi sehat juga untuk pernapasan, sehat juga untuk paru-paru. Oke.
Kebun Raya Kuningan ini dengan ketinggian 870 meter dari permukaan laut. 870 meter dari permukaan laut. Kalau Gunung Ciremai kan hampir 3000 meteran lebih. Nah, berarti ya namanya kaki gunung Ciremai ya 1 kilo, hampir 1 kilo, tepatnya 870 meter, termasuk cukup lumayan tinggi. Terus terang saja saya sudah datang ke situ, merasakan bahkan kagum lah dengan panorama alamnya. Ibaratnya sejauh mata memandang yang terlihat pebukitan, pohon-pohon rindang mengitari taman-taman dan zona tematik. Rindang mengitari taman-taman dan zona tematik. Seperti tadi di landmark atau di patung kuda itu terasa banget sejuk dan mata ini sepertinya jernih karena hamparannya nih untuk memandang bisa menyehatkan mata. Hijau dan penuh pebukitan, gunung-gunung kecil kelihatan di situ seperti ada di atas. Jadi mata memandang ini terlihat sejauh-jauhnya, nggak terbentur oleh tembok, nggak terbentur oleh pohon tinggi atau gimana. Bener-bener saya seperti di atas, terlihat semua. Jadi sehatlah buat mata juga. Pertama di patung kuda itu loh, patung kuda. Biasanya kalau udah sampai di patung kuda itu pengunjung atau wisatawan pada berfoto di situ, selfie. Cuman ya ini sih saling mengingatkan aja, perlu hati-hati. Khawatirnya karena saking senangnya, saking riangnya berpose, berfoto, melihat panorama yang indah, lupa bahwa dia mundur atau maju di situ, lepas kontrol di tepi misalkan jurang atau apa itu, terpleset. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi kegembiraan tetap harus disadari, jangan lupa diri, jangan berlebihan. Sering menjadi kebahagiaan menjadi fatal, runyam, berakhir dengan tragis karena keteledoran kita juga. Jadi ya tidak perlu takut, di situ nyaman, hanya ini saling mengingatkan saja supaya tetap waspada dan tetap menjaga diri. Oke, itu saja barangkali bagi pecinta outbound atau camping itu ada tersedia di situ fasilitasnya, tempatnya ada untuk outbound, untuk camping itu ada. Terus penginapan juga ada, villa di situ, ada villa. Artinya sudah cukup memadai lah, lengkap. Adapun kekurangan sedikit ya wajar lah. Tadi aja akses jalan sudah bagus banget, barusan kayaknya baru seminggu itu di aspal. Aspalnya masih
baru banget. Jadi walaupun jalannya naik turun di situ tinggi curam misalkan, tapi karena aspalnya bagus, jalannya udah bagus, ya kita tidak khawatir. Kemudian misalkan berpapasan pun saling paham kalau di situ tidak mungkin akan kebut-kebutan begitu, jadi saling mengalah. Nah, kalau berpapasan kebetulan di tikungan yang tajam atau di tanjakan atau turunan, itu pasti ngasih apa-apa lah, tak klakson, tak apa, entah salah satu berhenti dulu gitu. Jadi nggak usah khawatir karena udah terbiasa begitu dan nggak ada yang kebutuhan. Oke, barangkali cukup sampai di situ cerita saya tentang Kebun Raya Kuningan atau Taman Kuningan. Oke, makasih. Semoga terhibur dan bermanfaat. Bye. Assalamualaikum.